Kasus Helios 522 adalah salah satu kasus kecelakaan paling membingungkan dan paling mengerikan dalam dunia penerbangan modern, di mana pesawat ini benar-benar kayak pesawat berhantu. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kenalin, nama gue Ilham, dan hari ini gue bakal bahas kejadian paling aneh dan paling tragis nih dalam sejarah dunia penerbangan. Kayak bayangin lo lagi naik pesawat, terus tiba-tiba pilot dan kopilot lo itu pingsan, dan semua penumpang dalam pesawat itu pelan-pelan kehilangan kesadaran. Tapi anehnya pesawat ini tetap jalan kayak biasa, kayak nggak terjadi apa-apa. Gila nggak sih? Tapi ini bukan cerita film. Ini kejadian nyata dari kasus pesawat Helios Airways Flight 522, atau yang biasa disebut dengan pesawat berhantu, yang terbang kurang lebih selama 2 jam sebelum akhirnya jatuh. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, biar teman-teman gak ketinggalan cerita seru lainnya. Baik, kalau udah, mari kita mulai ceritanya. Jadi gini, kisahnya bermula pada tanggal 14 Agustus tahun 2005, di mana melibatkan maskapai asal Siprus yaitu Helios Airways dengan jenis pesawat Boeing 737-300. Di mana biasanya jenis pesawat ini digunakan untuk jarak pendek sampai dengan jarak menengah. Pesawatnya berangkat dari Larnaca Siprus mau ke Praha di Republik Ceko, tapi transit dulu di Athens, Yunani. Menurut data dari New York Times, total di dalam pesawat ada 121 orang nih, di mana 115 penumpang dan 6 kru termasuk 2 pilot, yaitu Kapten Hans Jürgen Martin umur 58 tahun asal Jerman dan kopilotnya Pampos Karlambos umur 51 tahun asal Siprus. Semuanya berjalan tampak normal setelah lepas landas, tapi setelah 13 menit kemudian semuanya berubah total. Jadi di dalam pesawat itu ada namanya sistem tekanan udara kabin, dimana ini penting banget. Ketika pesawat di ketinggian 10.000 km, itu udara sangat tipis banget. Jadi manusia nggak bisa bernapas dengan normal tanpa adanya tekanan buatan dari sistem ini. Nah, biasanya sistem ini tuh disetes secara otomatis. Tapi ketika teknisi pesawat ngecek pesawat ini sebelum berangkat, dia sempat rubah nih sistem ini ke mode manual. Dan ketika mau lepas landas, pilot lupa balikin sistem ini ke mode otomatis. Dan akibatnya, ketika pesawat naik, tekanan udara di dalam kabin jadi nggak bisa menyesuaikan. Control of the cabin pressure lies with the pilots. The pressure of the plane is operated by a simple switch in the cockpit. It's usually set to automatic, but it can be operated manually. Setelah 13 menit lepas landas, muncul alarm di kokpit, yaitu Cabin Altitude Warning, yang artinya sistem tekanan udara dalam kabin itu udah nggak normal. Kalau ini nggak segera diatasi, semua orang di dalam pesawat termasuk kru bisa pingsan semua. Nah, masalahnya pilot ini salah paham nih terkait alarm itu. Mereka kira itu sistem terkait pendingin pesawat, bukan sistem tekanan udara. Just like the Helios 522, a warning horn goes off at 10,000 feet. This horn alerts the crew to the fact that their plane is not pressurized. Karena nggak ada oksigen yang cukup gara-gara sistem masalah tadi, semua orang dalam pesawat itu terkena yang namanya hipoksia. Hipoksia itu ketika tubuh lo kekurangan oksigen. Jadi tubuh lo tuh ngerasa pusing, susah mikir, linglung, dan lama-lama tubuh lo bisa pingsan secara tiba-tiba. Dan semua orang di dalam pesawat itu termasuk pilot, kopilot, pramugari itu satu persatu kehilangan kesadaran. Tapi ada satu orang nih yang masih bertahan lebih lama dari yang lain. Then the pilot sees someone moving in the cockpit. Athena Control, there is one person moving in the cockpit of Helios 522. Repeat, there is one person inside. Nama orang yang masih selamat tadi adalah Andreas Prodromou. Dia adalah seorang pramugara dan juga punya lisensi pilot pemula. Nah, dia tuh sempat pakai tabung oksigen portable nih, makanya dia masih sadar sampai sekarang. Bayangin, lo adalah satu-satunya orang yang masih sadar ketika semua orang pingsan semua. Dan ketika Andreas buka kopilot, 2 kopilot tersebut sudah pingsan semua. Dan pesawat tersebut jalan dengan mode autopilot. Dan lo sadar, lo harus ambil kendali ini. Tapi posisinya udah rumit banget. Pesawat udah di ketinggian 11.000 meter dan bahan bakar makin habis dan lo sendirian.
Nah, pesawat terus jalan nih dengan mode autopilot. Karena nggak ada respon dari kokpit, maka dikirimlah 2 jet tempur F-16 dan nyamperin pesawat itu. Ketika jet tempur itu udah sampai dan lihat ke kokpit, dia kaget dan shock. Loh, kok pilotnya nggak bergerak dan mereka tertunduk semua? Tapi ada satu orang nih yang masih berusaha buat pegang kontrol penuh. Dia adalah Andreas. Padahal dia udah kelihatan lemah banget, tapi dia tetap berusaha buat pegang kontrol penuh pesawat itu. Helios 522, do you read? High above Athens, fighter jets track a 737 as it circles the city. 522, do you read? Beberapa saat kemudian, satu mesin pesawat mati karena kehabisan bahan bakar. Dan gak lama, mesin kedua juga mati. Dan autopilot udah gak bisa ngelanjutin. Akhirnya, pesawat mulai kehilangan keseimbangan nih dan kehilangan arah. Dan pada pukul 12.04 siang waktu setempat, pesawat Helios Airways 522 jatuh di dekat pegunungan Grammatiko Yunani. Dan semua orang di dalam pesawat itu meninggal dunia. Most of the 121 victims are from Cyprus. The small island nation declares 3 days of mourning following the crash. Tim investigasi gabungan dari Yunani dan Cyprus nemuin bahwa tragedi ini akibat dari human error, di mana sistem tekanan pada kabin itu lupa di-setel ke mode otomatis. Dan pilot juga gagal menganalisa gejala awal dari hipoksia dan peringatan dari pesawat. Dan juga ada miskomunikasi nih antara teknisi dan pilot pesawat soal tekanan tersebut sebelum lepas landas. Dan akhirnya Helios Airways kena sanksi berat dan akhirnya maskapai tersebut nggak pernah beroperasi lagi sampai detik ini. Helios Flight 522 was one of the worst air disasters in recent European history. But what the air crash investigators uncovered would only add to the confusion and mystery surrounding this. Kasus Helios 522 adalah salah satu kasus kecelakaan paling membingungkan dan paling mengerikan dalam dunia penerbangan modern, di mana pesawat ini benar-benar kayak pesawat berhantu. Dia terbang tanpa awak, tanpa kendali, dan semua orang di dalamnya udah pada nggak sadar. Dan hal yang paling menarik dari kasus ini adalah keberanian dari seorang Andreas. Dia adalah seorang pramugari dari maskapai ini yang berjuang sampai detik terakhir mengendalikan pesawat, walaupun akhirnya tetap gagal. Menurut lo, apakah tragedi ini murni dari kesalahan manusia atau ada sesuatu hal nih yang lebih besar? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar lo nggak ketinggalan nih sama video seru lainnya. Gue Ilham, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!